Pertama, apakah ada suatu hal yang bisa meringankan wanita yang haid, hamil atau melahirkan dan menyusui sehingga bisa hukumnya mereka tidak wajib mengqadha puasanya di luar Ramadan? Pertanyaan kedua, apakah boleh melakukan sholat tahajud secara berjamaah? Dan pertanyaan ketiga adalah, untuk laki-laki batasan dalam membuka aurat pada bulan Ramadan kepada selain keluarga, misalnya dengan teman-teman sama laki-laki. Kepada Ustaz. Pertanyaan yang pertama, apakah ada satu hal yang bisa meringankan wanita yang haid, hamil atau melahirkan dan menyusui sehingga bisa hukumnya mereka tidak wajib mengqadha puasanya di luar Ramadan? Bagi wanita haid satu pendapat. Seluruh kaum muslimin ijma' wanita haid wajib mengqadha puasanya. Wanita haid berbeda dengan wanita hamil. Berbeda dengan orang yang melahirkan dan menyusui. Seorang wanita yang hamil, tahun ini hamil, melahirkan, besok masih menyusui, Ramadan besok. Orang yang menyusui, selesai menyusui, Ramadan depan sudah hamil lagi. Berbeda dengan orang haid. Kalau seandainya pertanyaan untuk orang yang hamil dan menyusui, ini mungkin. Tapi untuk wanita haid hanya ada satu pendapat dan itu ijma' kaum muslimin. Wajib mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Walaupun harus mengqadha sebelum Ramadan, menjelang Ramadan di bulan Sya'ban. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau sebagai seorang istri melayani suaminya dan tidak mau menyusahkan suaminya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha baru bisa mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Tapi itu tidak apa-apa. Adapun wanita yang hamil, melahirkan dan menyusui, itu secara umum ada pendapat ulama, di antaranya umumnya ulama-ulama di Arab Saudi itu mengatakan wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Akan tetapi ada juga pendapat yang mengkiaskannya dengan orang tua yang sudah uzur, tidak sanggup lagi berpuasa. Dan ini adalah pendapat yang antaranya ulama-ulama sekarang, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan yang mengikuti pendapatnya, wanita yang hamil, melahirkan atau menyusui tidak perlu mengqadha, cukup membayar fidyah. Cukup membayar fidyah. Dan pendapat ini cukup meringankan sebagian wanita-wanita muslimah yang cukup subur, hampir setiap tahun melahirkan. Tidak ada absen. Sehingga kalau harus mengqadha mereka tidak sanggup. Dan tidak bisa. Habis melahirkan menyusui lagi. Habis menyusui hamil lagi. Melahirkan lagi, menyusui lagi, hamil lagi. Allahu a'lam, silahkan Anda lihat pendapat-pendapat tersebut. Kemudian Anda bandingkan mana yang rasanya lebih kuat dan lebih tentram hati mengamalkan, silahkan diamalkan. Allahu a'lam. Yang kedua, apakah boleh atau tidak melakukan salat tahajud secara berjamaah? Rasulullah SAW tidak melakukan jamaah salat malam kecuali di bulan Ramadan. Begitu juga para sahabatnya, imam yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Serta para sahabat yang lainnya tidak ada diriwayatkan mereka melakukan salat tahajud di luar Ramadan berjamaah. Tetapi sekarang muncul kegiatan-kegiatan baru. Mabit istilahnya. Apa itu? Malam bid'ah. Di mana sebagian di malam tersebut saling bertangis-tangisan bersama-sama, kemudian salat tahajud berjamaah. Diumumkan diadakan acara ini, acara itu dan segala macam. Siapa ulama yang mengatakan? Mana dasarnya? Dari sunnah Rasulullah SAW atau ulama-ulama yang mengikuti jejak para sahabat? Tidak ada. Namun begitu, Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang salat sunat, bolehkah dilakukan berjamaah? Boleh, selama tidak dijadikan rutinitas dan tidak dijadikan dalam bentuk acara-acara dan ritual-ritual tertentu. Sebab di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah salat sunat berjamaah di rumah Anas bin Malik, diundang makan. Kemudian Rasulullah SAW sholat, Anas bin Malik, kemudian ibunya di belakang, kemudian ada lagi satu lagi adiknya. Mereka sholat, itu sholat sunat berjamaah. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah sholat juga malam hari
salat sunat. Kemudian datang Ibnu Abbas berdiri di sampingnya. Lalu didorong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah kiri, dipindahkan oleh Rasulullah ke sebelah kanan. Kemudian datang satu lagi sahabat berdiri di sebelah kirinya, lalu didorong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya ke belakang. Ini dalam salat sunat juga. Jadi boleh kalau itu tidak dijadikan sebuah rutinitas dan tidak dalam bentuk acara-acara tertentu. Karena mengkhususkan dan dalam bentuk acara-acara tertentu, ini sebuah ritual baru yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Rawahu Bukhari dan Muslim. Untuk laki-laki batasan dalam membuka aurat pada bulan Ramadan kepada selain keluarga, misalnya dengan teman-teman sesama laki-laki, bagaimana ketentuannya? Yang namanya aurat kepada siapapun di bulan Ramadan dan di luar Ramadan tidak boleh dibuka-buka. Aurat boleh dibuka. Tidak ada batasannya. Yang namanya aurat itu wajib ditutup, tidak boleh. Walaupun sama laki-laki, tetap sama. Laki-laki di hadapan laki-laki, batasan auratnya di antara pusar, baina surrah, merukbatan di antara pusar dan lutut menurut salah satu pendapat. Allahu a'lam. Tetapi ada hadis di Sahih Muslim, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di sebuah sumur. Ada Abu Bakar dan pahanya tersingkap. Menjulurkan kakinya ke dalam sumur. Pahanya tersingkap. Masuk Umar bin Khattab, pahanya masih terbuka juga. Masuk Utsman bin Affan, ditutup cepat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu betul. Ketika ditanya oleh sahabat, "Kenapa ya Rasulullah demikian?" Rasulullah menjawab, "Kenapa saya tidak malu dengan seseorang yang malaikat saja malu kepadanya?" Dari sini ulama yang mengatakan paha bukan aurat mengatakan ini menunjukkan paha tidak aurat, tetapi adalah adab etika yang baik untuk menutupnya. Namun bagaimana yang namanya aurat tidak boleh dilihatkan kepada siapapun kecuali suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji sifat-sifat orang yang beriman, "Walladzina yahfazuna furujahum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum." Orang-orang yang menjaga kemaluannya itu auratnya. Yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istrinya atau pasangannya yang sah tentunya. Jadi tidak boleh menampakkan aurat kepada yang lainnya kecuali wanita. Wanita misalnya, wanita auratnya di depan yang bukan mahram dengan yang di hadapan mahram berbeda. Di depan mahram, di rumahnya, di hadapan orang tuanya, adik-adik dan saudaranya dia boleh menanggalkan jilbabnya, menampakkan rambutnya, menampakkan lengannya, menampakkan betisnya, itu boleh. Tetapi kalau di hadapan yang bukan mahram, maka dia wajib menutup seluruh tubuhnya yang termasuk aurat kecuali muka dan telapak tangan menurut salah satu pendapat ulama, dan pendapat yang lainnya kecuali muka juga termasuk aurat. Ini untuk aurat wanita. Begitu juga di hadapan wanita kafirah tidak boleh wanita muslimah membuka jilbabnya. Allahu a'lam bishawab.